Kita lanjut tentang konsep tentang waktu. Ada 4 yang akan kita bicarakan. Tapi ada satu sebelum yang 4-nya itu tentang waktu. Pada dasarnya di seluruh dunia, di berbagai budaya, waktu yang utama itu ada 3. Tahun, bulan, dan hari. Pada mulanya tahun itu diperoleh dari data, dari orang mengamati matahari yang berjalan sepanjang tahun dari utara ke selatan, ke tengah, ke utara lagi. Atau kalau di Indonesia dari tengah ke utara, ke tengah, ke selatan, ke selatan, ke tengah lagi gitu ya. Jadi berjalannya matahari di langit yang semu dari tengah ke utara, ke tengah, ke selatan, ke tengah lagi. Itu namanya 1 tahun. Lalu bulan dulu pada mulanya didefinisikan dari bagaimana bulan mengelilingi bumi dengan cara mengamati orang misalnya pada waktu yang sama terus. Misalnya orang mengamati bulan setiap maghrib. Pertama kali bulan di barat itu dekat sekali dengan ufuk. Nah, misalnya apa ya? Oke, kita omongkan aja dulu ya. Ngambil gambar agak harus nyari-nyari. Jadi besoknya kalau melihat bulan di maghrib maka bulannya makin ke atas. Besoknya lagi ketika saat maghrib lihat ke barat bulannya makin ke atas. Besoknya lagi bulannya makin ke atas dan tanggal 7 itu kira-kira di atas kepala. Lalu tanggal 8-nya lebih ke timur di atas kepala. Pada waktu yang sama pada waktu maghrib. Lalu besoknya lagi makin ke timur, makin ke timur. Jadi sebenarnya bulan itu bergerak dari barat ke timur tiap hari sekian derajat gitu ya. Nah, itu kalau kemudian bulan kemudian pada saatnya terbit kembali di barat pada saat maghrib barengan dengan terbenam matahari, itulah 1 bulan. Itulah asal mulanya 1 bulan begitu. Lalu 1 hari didefinisikan dari gelap terang siang dan malam. Itu dimanapun ya. Nah, dari sini kemudian orang menggabungkan. Nanti makanya ada istilah tahun matahari, tahun bulan, dan tahun campuran lunisolar. Nah, yang asli tahun itu adalah tahun lunisolar nanti. Nah, istilah-istilah bulan-bulan pada bulan Islam itu berangkat dari tahun lunisolar. Apa itu tahun lunisolar? Nah, sebelum lunisolar mungkin kita ini dulu. Tahun matahari itu apa? Tadi yang ini. Matahari itu bergerak dari utara selatan, utara lagi gitu kan. Kalau orang berada di bumi bagian utara. Nah, bulannya itu kan kalau 1 bulan berkeliling itu 29,5 hari. Sedangkan tahun dari utara ke utara lagi itu kan dari selatan ke selatan lagi atau dari tengah ke tengah lagi 1 putaran penuh itu kan 365. 366 kadang-kadang dalam 4 tahun gitu ya. Nah, sehingga kalau 1 bulan 29,5 dikumpulkan itu 1 tahun itu masih kelebihan 11 hari. Nah, maka kemudian kalau orang menggunakan alam betul, maka 1 tahun itu tidak melulu 12 bulan, tapi kadang-kadang ada yang 13. Inilah yang dinamakan tahun lunisolar. Bulan tahunnya matahari dan kalender lunisolar. Kalender yang berdasarkan bulan dan matahari. Ini asal mula. Tapi kemudian tiap budaya nanti berkembang sendiri-sendiri. Ada yang murni kepada matahari, ada yang murni kepada bulan. Seperti tahun Hijriah sekarang itu murni kepada bulan. 1 tahunnya 12 bulan saja. Gak peduli dengan matahari. Tapi harinya semua tetap ikut matahari. Ini satuan waktu. Nah, lalu kemudian orang pertama kali itu untuk kemudahan juga menghitung. Jadi pada dasarnya perhitungan waktu itu kepada matahari ya, matahari dan bulan tadi. Tapi perhitungan dalam 1 tahun, dalam 1 hari dia sandingkan atau dihubungkan ke matahari. Nah, gambar pertama adalah waktu itu waktu yang rata sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang tahun. Waktu itu dinamakan waktu surya rata. Surya itu matahari. Jadi sepanjang hari dan sepanjang tahunnya alias melewati bulan-bulannya itu
disandingkan kepada matahari yang bergerak, dianggap bergeraknya rata, sama sepanjang waktu. Inilah yang disebut waktu surya rata. Nah, jadi kalau dalam satu tahun itu ada 365 hari, maka pecahan harinya itu matahari dianggap berjalan dari utara ke selatan itu sama terus, nggak cepat nggak lambat setiap bulannya gitu. Ini waktu surya rata. Waktu matahari yang di rata-rata sepanjang masa gitu ya. Nah, ini ada masa. Lamanya berapa? 365 seperempat hari. Kenapa dianggap rata? Bukan. Ini dianggap rata, akhirnya punya konsekuensi. Matahari itu dianggap berjalan di ekuator langit. Ekuator langit itu apa? Lanjutan dari ekuator bumi atau khatulistiwa bumi. Khatulistiwa bumi itu apa toh? Garis tengah yang membagi dua bumi sama besar, selatan dan utara. Nah, yang berporos pada poros bumi. Nah, berputaran bumi itu namanya khatulistiwa atau ekuator. Nah, jika ekuator diteruskan sampai langit, maka disebut ekuator langit. Nah, waktu surya rata ini secara matematis juga ini disamakan dengan jika matahari itu benar-benar hanya berjalan di atas khatulistiwa, timur dan barat. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Bumi kadang ke utara, matahari kadang ke utara, kadang ke selatan ya. Kita di Indonesia merasakan tuh kadang-kadang matahari di utara kita, kadang-kadang di selatan. Tapi ini tetap dipakai waktu surya rata karena kemudahannya. Lalu kemudian ada waktu yang disandarkan pada matahari kenyataan. Ya, kenyataan yang bergerak lambat dan kadang-kadang utara selatan gitu ya. Tidak selalu di khatulistiwa. Nah, tidak selalu di khatulistiwa. Mungkin saya perlihatkan, mudah-mudahan tidak ada yang klaim. Ini apa nih? Saya lupa. Lambatnya apa? Oh, ini nih. Lihat matahari yang ada yang masuk. Oh, enggak ada. Oh, iya ada. Silakan yang susah masuk Google Meet, Anda masuk ke YouTube ya. Nah, coba saya ingin nah ini matahari ya. Kalau kita matahari kan sehari-hari gitu ya. Nah, hanya seolah-olah kita di atas. Nah, ini itu timur. Oh, mana timurnya? Timurnya kanan kita ngadap ke utara ya. Nah, kalau tiap hari bergerak, nah itu kan sorry ini ya dijadikan di atas kepala ya. Nah, itu kan matahari bergerak-gerak utara selatan ya. Nah, lihat. Bergerak ke utara sampai Desember ke selatan, sorry. Terus ke utara lagi, ke tengah. Khatulistiwanya biru. Ke selatan gitu ya. Nah, itu. Selalu bergerak ke utara selatan. Dan sebenarnya itu yang bulannya kan berputar ya. Bulannya berputar seperti ini. Dan sebenarnya matahari berputarnya gini, tidak utara selatan persis ya. Nah, kayak angka 8 namanya analemma. Nah, itu matahari yang kenyataan. Dan kurang lagi di sini, kadang-kadang matahari itu jauh, kadang-kadang dekat. Ini di sini nggak tergambarkan ya. Ini hanya utara selatannya aja. Matahari kadang jauh dari bumi, kadang dekat dari bumi. Ya, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, ini semua disebut waktu yang menyandarkan pada waktu surya yang sejati, matahari yang sejati, namakan waktu surya sejati. Yang gerakannya bukan tidak teratur mungkin ya, berarti tidak seragam. Ini salah, coba diganti ya. Ini tidak seragam. Itu bukan tidak teratur ini. Tidak seragam. Teratur, walaupun tidak seragam tapi teratur. Nah, itu. Silakan diganti ya di apa?
di file Anda yang Anda download dari apa? Psikologi. Tidak. Oh, bentar. Ini tidak seragam. Ini karena dipakai banyak aplikasi jadi agak lambat. Oke. Oke, nah tidak seragam. Matahari dan juga sebenarnya planet dan bulan itu bergerak tidak seragam. Durasi tiap-tiap bulannya berbeda-beda. Nah, di bulan Juli panjang, nah, bulan Desember cepat. Nah, gitu kan? Karena apa? Karena eksentrisitas orbit bumi. Eksentrisitas apa? Kebulatan orbit bumi. Orbit bumi. Orbit buminya tidak bulat penuh tapi lonjong. Dan kemiringan. Nah, berputarnya bumi itu miring. Nah, kalau kita lihat di sini, bumi atau matahari kebalikannya juga dianggap mana ini? Di sini. Nah, di sini, nah itu kan yang ada nama bulannya kan miring nih, nah, tidak lurus. Ini khatulistiwa. Berjalannya matahari itu yang ada nama bulan di sana. Seolah-olah ini bulan yang bergerak, tapi sebenarnya mataharinya yang bergerak. Ini supaya kemudahan untuk matahari ini bikin tetap, bulannya yang dibikin bergerak. Sebenarnya aslinya mataharinya yang bergerak. Dan miring kan? Nah ini, karena miring dan karena lonjong, maka tiap bulan ini antara Januari, Februari, Maret sampai Oktober, November ini beda-beda kecepatannya alias waktunya berbeda-beda. Di bulan Desember ini cepat, di bulan Juli cepat karena jauh dari bumi mataharinya, gitu ya. Karena jauh dari bumi mataharinya. Nah, waktu yang memperhatikan cepat dan lambatnya ini disebut matahari sejati. Waktunya, waktu surya sejati. Nah, ini tidak seragam. Nah, lalu kemudian apa? Untuk menghubungkan keduanya, waktu surya sejati dan waktu surya rata, waktu surya rata itu diwakili oleh arloji jam kita. Waktu arloji itu waktu surya rata. Sedangkan matahari kenyataan itu namanya waktu surya sejati. Untuk mengetahui keduanya, maka diperolehlah diperkenalkan istilah equation of time atau persamaan waktu atau perata waktu. Jadi apa hubungannya? Nah ini hubungannya ini. Perata waktu adalah sama dengan atau equation of time sama dengan waktu surya sejati dikurangi waktu surya rata. Atau waktu surya sejati sama dengan waktu surya rata plus E. Kalau saya lebih suka yang pakai yang ini. Waktu surya sejati itu lebih besar dari waktu surya rata, gitu ya. Karena bisa ke timur, bisa ke utara. Atau kalau pakai yang ini silahkan Anda menghafalnya sama aja. Atau kalau Anda menulis buku baca buku Perancis, buku lama, ini catatan saja ya. Ini kebalik rumusnya, nggak apa-apa, nanti harus tahu ya. Nah ini rumusnya langsung aja. Jadi ini, kalau dengan nanti silakan ini dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya saya jelaskan. Nah, ini mana? Nah ini kan berjalan dari jam matahari waktu dari perbandingan waktu surya sejati dan waktu surya rata yang dinamakan equation of time. Sampai Januari sampai Januari. Nah, karena bumi matahari bergerak itu dengan miring dan lonjong, ada dua. Ini karena miring yang biru, karena lonjong, maka tidak apa istilahnya ya. Paling utara kan kalau lagi matahari paling utara kan di bulan apa? Di tengah bulan Maret, di utara berarti bulan September mana? Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Nah, di tengah-tengah lagi September.
Di seberang lagi, oh Juni ya, di utara, matahari di utara kan Juni. Juni di daerah sini. Matahari di selatan kan Desember. Desember itu daerah di sini. Kok tidak, lingkarannya tidak pas pas Juni dan Desember? Kok geser ke mana? Ke kiri ya? Karena apa? Ada kemiringan segala. Nah, gabungannya ini. Ini selisih waktu gabungannya yang sorry ya, yang karena lonjong itu yang merah, karena yang miring itu yang biru. Nah, gabungannya yang hitam. Maka kemudian selisihnya itu yang hitam ini. Selisih antara matahari asli dengan jam. Nah, ini. Di bulan mana? Maret ini matahari matahari asli terlambat dari matahari apa? Matahari rerata. Matahari rerata itu matahari yang tidak sebenarnya, matahari semu. Nah, kalau di bulan apa nih? November, matahari asli mendahului matahari rata atau mendahului jam, atau jam asli mendahului jam 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 biasa. Waktu asli mendahului waktu jam. Nanti kita akan bandingkan. Saya akan teruskan dulu ya. Oke. Dalam waktu surya sejati dan surya rata itu pembagiannya sama. 1 jam ada 60 menit, ada 60. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu sama. Nah, tapi sebenarnya dalam 1 tahun itu ada kelebihan, karena tiap hari madap kan gini sebenarnya. Perhitungan waktu matahari itu kan dihitung kepada matahari di atas kepala lah. Gampangannya dulu orang menghitung 0 itu di atas kepala. Dan itu memang mudah karena tidak ada perbedaan antara yang jauh dari khatulistiwa dan dekat ke khatulistiwa. Jadi 24 jam itu dari waktu matahari berputar di atas kepala kembali ke atas kepala lagi, itu 24 jam. Ternyata itu tidak sepenuhnya 360 derajat perputaran itu. Ada kelebihan 1 derajat. Nah, ini bisa dijelaskan kelebihan ini dalam waktu bintang. Kalau ke waktu matahari ada kelebihan 1 derajat, sekarang pada waktu bintang agar tetap secara matematis 360 derajat. Dari mana gayangannya? Nah ini, kalau orang hitung jam matahari, waktu surya baik rata maupun sejati, yang dinamakan 24 jam itu kan dari A ke C. Padahal bumi berputar juga. Sehingga sebenarnya secara angka perputaran buminya itu 1 putaran itu sebelum C. Jadi sebelum 1 hari itu sudah sampai 1 putaran penuh. Jika dihadapkan mana? Jika dihadapkan ke bintang yang sangat jauh. Kalau matahari kan masih dekat ya. Nah, jadi oleh karena itu di dalam astronomi dikenalkan pula waktu bintang selain waktu surya untuk kepentingan lain ya. Nanti ketemu kepentingannya di lain kali. Nah, berapa perbedaannya antara waktu surya, waktu yang dibandingkan kepada matahari, dan waktu bintang, ya waktu yang dibandingkan kepada bintang yang jauh. Itu ada 4 menit selisihnya. Dari B ke C ini 4 menit. Nah, ini di sini. Nah, padahal pembandingannya 24 jam. Semuanya 24 jam. Berarti kalau semuanya 24 jam dalam sehari, waktu bintang juga 24 jam, waktu surya juga C ini, AC ini 24 jam, maka yang ada adalah sebenarnya perbedaan besarnya aja. Nah, perbandingannya saja. Maka perbandingan antara waktu surya dengan waktu bintang itu segini. Waktu surya itu 1 detiknya sama dengan 1,00278 detik waktu bintang. Nah, jadi lebih panjang waktu surya daripada waktu bintang. Gitu. Baik. Ini. Nah, sebenarnya bintangnya itu bintang apa toh? Nah, bintangnya itu sebenarnya adalah bintang khayal juga, yaitu equinox namanya. Apa itu? Posisi langit ketika matahari pas di khatulistiwa di atas pada bulan Maret. Nah, equinox itu mungkin saya akan buka stellarium ya.
mudah-mudahan nggak macet. Atau saya harus matikan yang lain. Ada yang perlu saya matikan, ini aja nih. Ini perlu. Ini dulu aja. Oh, udah jalan. Ini saya stop. Nah, ini kan yang aduh. Khatulistiwa ini kan yang biru ya. Sebenarnya jalan matahari yang putih. Ya, pertemuan antara Khatulistiwa dengan ekliptika namanya yang putih. Ini dinamakan equinox. Pada bulan Maret namanya equinox. Nah, di sini. Nah, bintang yang di sini di bulan Maret pas matahari di atas kepala ini namanya equinox. Ada dua equinox, equinox Maret sama equinox September. Nah, vernal equinox sama autumnal equinox. Nah, ini September bertemu juga September. Nah, ini di atas kepala. Nah, di atas antara putih dengan biru. Nah, ini di sini. Nah, ini namanya equinox. Nah, bintang yang diacu bintang yang pas bulan Maret ini. Yang equinox bulan Maret. Nah, ketika matahari ada di atas Khatulistiwa pada bulan Maret, yaitu tanggal 21 Maret, jamnya lebih sedikit. Nah, di sanalah namanya equinox. Nah, waktu bintang itu dinisbahkan atau dibandingkan dengan equinox di atas itu yang sebenarnya hayalan juga gitu. Tapi sampai sekarang ditandai gitu ya. Walaupun hayalan udah ada angkanya. Nah, kalau dengan stellarium mungkin mana juga keluar. Nah, aduh, agak berat ya ini ya. Terlalu berat. Oke deh, nanti lain kali ya. Lain kali kita ini saya keluarkan aja biar gak berat. Oke, equinox. Oke, waktu bintang. Jadi sekarang kita pelajari sekarang ada waktu surya itu dua, waktu surya rata dan waktu surya sejati. Waktu surya rata itu adalah seolah waktu yang dinisbahkan dibandingkan kepada atau disandarkan kepada waktu matahari yang dianggap sepanjang tahun, sepanjang tahun bergerak rata. Nah, itu namanya waktu surya rata. Yang kedua ada waktu surya sejati, yaitu waktu yang disandarkan kepada matahari yang bergerak tidak rata. Itulah waktu matahari yang nyata. Sejati itu kan nyata, asli. Nah, selisihnya itu namanya equation of time. Selisihnya. Nah, kalau di solarium sudah ada itu angka-angkanya, nanti bisa dikeluarkan. Equation of time. Nah, yang ketiga adalah waktu bintang. Karena waktu surya sejati, waktu surya rata itu kan secara perputaran bumi kan lebih dari 360 derajat dalam satu hari. Maka dikenalkanlah waktu yang 360 derajat persis, yaitu waktu yang disandarkan ke bintang. Nah, selisihnya bintang dan waktu surya adalah 4 menit. Nah, waktu bintang lebih pendek. Nah, gitu ya. Lalu waktu bintang itu disandarkan kemana? Ke vernal equinox. Nah, ke vernal equinox. Bintangnya itu dinamakan vernal equinox, yaitu bintang hayalan. Nah, jadi waktu bintang itu adalah waktu ketika vernal equinox di atas kepala sampai vernal equinox di atas kepala lagi, gitu ya. Meridian itu adalah garis yang melewati kepala kita di langit. Oke. Nah, sekarang waktu bintang dengan posisi benda di langit itu ada hubungannya, ternyata menarik. Jika kita punya waktu bintang, angka waktu bintang LST atau WBS itu sedang melintasi bujur setempat,
Maka asensio rectanya adalah ini. Nah, oke, nanti ini dilewati dulu aja karena kita belum kenal dengan asensio recta. Ini tapi nanti bisa dibahas lagi. Lalu dengan sudut jam itu sudut matahari yang berhubungan dengan jam matahari. 0-nya di atas kepala, lalu 6-nya pas maghrib, 12-nya pas tengah malam, lalu 18-nya pas terbit, 24-nya pas di atas kepala. Maka ini juga ada hubungannya dengan waktu bintang. Jadi waktu bintang itu berhubungan dengan sudut matahari dan posisi asensio recta benda-benda langit. Ya. Yang lagi ada lagi. Nah, yang keempat bahasan kita adalah waktu universal. Jadi ada waktu surya serata, yang kedua waktu surya sejati, yang ketiga waktu bintang, yang keempat adalah waktu universal. Apa itu waktu universal? Waktu surya rata yang diukur di kota Greenwich, bahasanya Greenwich ya, yaitu sebuah kota kecil yang memiliki observatorium yang pertama-tama meneliti tentang waktu. Nah, itu di Inggris. Itu adalah waktu universal. Waktu seluruh dunia itu waktunya adalah disandarkan di Inggris, tepatnya di kota Greenwich. Tepatnya lagi di observatorium kerajaan Inggris. Nah ini, itu waktu universal. Jadi waktu universal itu adalah WU atau UT, singkatannya lainnya UT, Universal Time. Itu adalah waktu surya rata di kota Greenwich ya gitu sebenarnya. Oke, jadi ini waktu universal. Jadi yang penting adalah hanya 3. Waktu surya rata, waktu surya sejati, dan waktu bintang. Silakan dipelajari. Waktu surya rata dan sejati ada penghubung namanya equation of time atau perata waktu atau persamaan waktu. Sedangkan waktu universal itu adalah sebenarnya adalah waktu surya rata di Greenwich. Kalau waktu surya biasa saja itu waktu surya di tempat kita. Waktu bintang juga di tempat kita. Nah, itu namanya. Oke. Baik, bahasan kita sudah sedikit lagi ya. Nah, sekarang waktu dan garis bujur bumi. Karena waktu sehari semalam 24 jam dan bujur bumi itu paling jauh 180 dan di semuanya ada 24 jam itu 360 derajat dalam derajat, maka bumi dibagi ke dalam 24 jam itu mendapatkan 15 derajat. Nah, di sini tiap 15 derajat itu ada perbedaan waktu 1 jam. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang matematikanya adalah garis lurus ini. Ini di Greenwich jam 0. Nah, di Indonesia jam 7 Indonesia Barat. Ini plus 7 ya. Nah, ini ke timur ini 180 derajat sampai garis ini. Ke barat minus 180 derajat sampai ke sebelah sini. Ini barat ini kalau diteruskan ya. Nah, ini sesuai bujurnya. Tapi tiap negara tidak lurus mutlak memberlakukan jamnya. Itu tergantung kebijakan negara. Kalau Indonesia hampir semua pas dengan matematiknya ilmu falak ya ini. Tapi Cina ini harusnya jam berapa nih? Jam 5 sampai jam 9. Tapi dijadikan 1. Harusnya plus 5 dari Greenwich plus 5 sampai plus 9 hanya plus 8 saja. Indonesia itu WIB plus 7 dari Greenwich. WITA WIT tengah itu plus 8 dari Greenwich dan WIT timur plus 9 dari Greenwich. Itu sesuai. Nah, itu sesuai dengan yang matematis sangat mirip ya, sangat mirip. Bahkan Kalimantan sampai dibelah 2. Kalimantan Utara, Timur dan Selatan itu ikut WITA. Tengah dan Barat itu ikut WIB. Nah, ini Indonesia sesuai. Jadi ketika nyebrang Sungai Barito itu harus ganti jam itu. Tapi kalau pakai HP yang otomatis sudah otomatis pindah jamnya. Ini garis bujur. Jadi selisihnya satu putaran itu dibagi 24. Cuma dibagi lagi 2 ke barat, ke timur dan ke barat. Ke timur itu di plus tambah dari WU waktu universal di Greenwich. Itu kalau ke timur selisihnya ditambah 1 tiap 15 derajat. Kalau ke barat dikurangi 1 tiap 15 derajat. 1 jam maksudnya. Inilah waktu dan
garis bujur. Ya. Cuma nanti ada yang aneh. Nah, silakan ini di halaman ini, namanya Kiribati. Silakan cari di Wikipedia atau di mana gitu ya. Ini ada yang aneh. Oke. Nanti kalau Anda buka beberapa software yang berlaku seluruh dunia ini akan ada daylight saving time. Silakan di sini Anda baca. Ya. Intinya kalau daylight saving time diberlakukan di musim panas itu jamnya dimajukan, di musim dingin jamnya dimundurkan, jadi hilang 1 jam. Ya. Nah, maka disebutkan di waktu musim panas atau waktu musim dingin gitu ya, di daerah utara atau selatan. Tiap negara tidak selalu menggunakan. Nah itu nanti ada daftarnya. Baik. Berikutnya, waktu setempat dan waktu setempat matematis. Waktu setempat itu adalah waktu yang dihubungkan dengan zona yang berlaku oleh pemerintah. Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini berarti namanya waktu setempat. Local time dalam bahasa umumnya. Sedangkan waktu setempat matematis itu waktu yang setempat yang sesuai dengan garis bujur dibagi 15, dibagi lagi gitu ya. Sangat matematis. Nah, nanti dalam penghitungan waktu sholat akan digunakan ini istilah waktu setempat dan waktu setempat matematis. Oke. Yang berikutnya ada bujur tolok. Nah, waktu tadi tiap 15 derajat bujur itu perbedaan 1 jam. Maka yang menjadi garis perbedaan itu namanya bujur tolok. Bujur yang menjadi pembeda jam itu namanya bujur tolok. Jadi bujur 15, bujur 30, bujur 45, ya, kelipatan 15. Itu disebut bujur tolok, dilambangkan dengan L-rep. Nah, bujur-bujur lainnya disebut bujur setempat saja. Nah, nanti pada saat menghitung waktu sholat, bujur tolok ini dipakai. Jadi kalau dalam matematika, ya, yang matematik ini kelipatan 15 ini namanya bujur tolok. Berarti ada 15, ada 90, ada 105, ada 120 ini ya. Ini namanya bujur tolok. Nanti akan kepake. Kembali ke sini. Nah, rumusnya apa? Nah, ini waktu setempat matematis, waktu zona, waktu jam, waktu pemerintah, dikurangi bujur tolok, dikurangi bujur setempat. Oke. Contohnya, jika di Jakarta pukul 7.25 WIB, padahal Jakarta punya bujur 1649T, maka sebenarnya secara matematis aslinya dia sudah 7.32 lebih 16 detik. Karena ini itu sebenarnya di waktu WIB itu adalah waktu di bujur 94 105 di dekat Palembang. Jadi aslinya ini bujur waktunya sudah 7.32 ketika WIB-nya 7.25 di Jakarta. Di Solo lebih maju lagi, lebih besar lagi angkanya karena lebih timur, gitu ya. Nah, nanti di waktu setempat ini dengan waktu jam itu akan sangat diperlukan ketika kita membuat jadwal waktu sholat. Ya. Apakah jam matahari aslinya jam sekian, tapi jam WIB-nya masih jam sekian. Nah, ini pentingnya penentuan waktu. Ya, waktu setempat, matematis, waktu lokal. Oke. Nah, sekarang waktu mana yang diatur pada waktu sholat? Nas Quran itu memerinci tentang fenomena alam yang bisa diakuisisi oleh indera. Nah, fenomena alam ini terjadi di alam. Dengan kata lain adalah fenomena sejati. Dengan demikian waktu sholat adalah waktu surya sejati. Jadi nanti waktu sholat itu mencari waktu surya sejati. Kemudian nanti kita cari tahu waktu surya rotanya, alias waktu arlojinya. Nah, waktu arloji ini yang dipampang sebagai jadwal waktu sholat. Nah, itulah. Termasuk juga arah kiblat nanti waktu sejati dicari dulu waktu arlojinya jam berapa. Kira ini yang bisa disampaikan kuliah kita pertemuan ketiga ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Maaf ya, ini tidak bisa dihindari hujan. Tempat saya juga suaranya dari mana-mana kedengaran dari atap. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Ceritanya Ustaz. Ya. Enggak di Nas Quran tadi kan berdasarkan fenomena alam ya. Ya. Dan mukhalaf itu ada perhitungan dengan pergerakan mataharinya, terus masalah dari itu yang dilihat itu
pergerakan matahari gitu, maksudnya menghitung itunya tadi misalkan itu Apa-apa? Putus-putus. dengan perhitungan dulu tak penghitungan pergerakan tadi loh Ya, matahari. ya, Nah, itu kan apa pasti ada kelompok yang tetap mempertahankan melihat langsung gitu ya, seperti nasnya itu ya. kira-kira jadi ada kondisi umat Islam yang tetap mempertahankan itu dan ada yang langsung pakai mukalam ini sejak kapan ya? Jadi eh, perhitungan waktu jadi sebenarnya jadi gini. Waktu sholat itu kan berdasarkan waktu matahari asli ya. Bayangan asar itu kan berubah-ubah karena asli itu berubah-ubah, ya kak. Zuhur berubah-ubah karena aslinya berubah-ubah. Cuman itu semua berhubungan, sangat bisa dihubungkan. Karena tadi ada equation of time, ada waktu bintang gitu ya. Nah itu digabungkan semua ketemulah kapan waktu zuhur asli itu ketemu. Yang sekarang itu terlihat dalam jadwal waktu sholat yang dipampang ya, yang hasil perhitungan. Jadi itulah, jadi dari fenomena diubah ke apa ke jam itu selalu bisa dan setiap saat sekarang dengan ilmu falak ini. Prinsipnya gitu. Ada yang masih kurang, Mas Anggi? Oh iya Pak, tapi kan ada juga jadwal waktu abadi itu jadi artinya juga masih tetap ada perubahan gitu Ini ya. sebenarnya saya tanda petik ya, tidak setuju juga dengan jadwal abadi itu. Sebenarnya ada pergeseran, cuman pergeseran-pergeseran itu sedikit gitu. Mungkin saya akan sampaikan mungkin ya, jangan ngitungnya jangan sampai lebih dari berapa tahun ya gitu ya, jangan sampai terlalu lama lah gitu. Ya, ya kalau dalam 10 tahun mungkin tidak terlalu berubah. Ya mungkin 10-20 tahun tidak berubah. Tapi kalau orang bikin waktu sholat di zaman di zaman Al Khwarizmi ya nggak bisa terlalu jauh ya. Gitu, harus dihitung ulang sekarang gitu. Jadi kalau udah ratusan tahun mungkin jangan dulu ya. Puluhan tahun lah makin masih bisa mungkin. Karena itu bergeser-geser. Itu dilihat dari equation of time yang bergeser-geser ya. Nanti ingatkan ya kalau saya ini tentang waktu equation of time yang bergeser-geser itu suatu saat saya, harus sudah ada di komputer cuman di sebelah mana.